Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh datang beribadah kepada Tuhan. Dan bertepatan dengan ibadah kita hari ini, para ibu juga sedang merayakan hari ibu. Mari untuk para suami dan anak-anak kita berikan apresiasi kita. Doa kita untuk istri kita maupun mama kita. Agar Tuhan Yesus nantiasa memberkati dan menyertai mereka. Maupun istri maupun mama kita. Mari jemaat sekalian kita akan beribadah. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan persiapkan hati kita. Kita tenangkan diri kita, pikiran kita. Kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Ibadah kita hari ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal itu menyertai kita. Amin. Mari jemaat sekalian kita mau datang kepada Tuhan dengan hati bersyukur. Kita mau memuji dan menyukakan hati Tuhan. Kita naikkan pujian, Ku Masuki Gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi kita katakan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mazmur 100 ayatnya yang kedua. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat dikasih Tuhan, sejauh timur dari barat, dosa kita dibuang. Sejauh timur dari barat, Tuhan boleh menyelamatkan kita. Dia mengasihi kita. Dia tidak lagi memperhitungkan kesalahan kita. Betapa besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama sambil kita mempersiapkan diri kita masuk di dalam doa pengakuan dosa. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau
lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam bibir laut kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Mari kita pujikan bait yang kedua. Jauh ke dalam bibir laut kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Pengampunan yang kau beri. Pengampunan yang kau beri. Pengampunan yang kau beri. Pengampunan yang kau beri. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau mengakui dosa kita kepada Tuhan. Tuhan Bapa kami yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu yang terus Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kasih yang tidak mungkin bisa kami bayar dengan apapun Tuhan. Karena begitu besar pengorbanan-Mu di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami saat ini datang kepadamu, kami mau memohon pengampunan Bapa. Di balik segala kasih yang telah Kau tunjukkan di dalam kehidupan kami, masih ada bagian-bagian di dalam kehidupan kami yang justru kami gagal ya Tuhan menghidupi kasih tersebut di dalam kehidupan kami. Kami masih jatuh di dalam kesalahan kami. Kami masih jatuh di dalam pelanggaran kami. Ampuni kami Bapa. Saat ini ya Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu. Kiranya kasih-Mu ya Tuhan boleh terus menolong kami, mengampuni kami. Dan ajar kami Bapa, agar kami boleh terus belajar untuk memulihkan hidupan kami. Kami boleh belajar untuk memperbaiki keadaan kami.
Sehingga di dalam setiap kesalahan yang kami lakukan, tidak kami ulangi kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Engkau boleh terus menolong kami Bapa di dalam segala kelemahan kami. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan di hadapan Engkau dengan segala kerendahan hati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, bagi setiap kita yang sungguh-sungguh mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang terdapat di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil, sehingga Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari jemaat-jemaat bersama-sama kita membaca petunjuk hidup baru kita yang terdapat di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mari bersama-sama dengan gereja di sepanjang zaman dan segala tempat, kita juga akan mengikrarkan iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat sekalian, firman Tuhan hari ini dilayani oleh penginjil Shirley Indrawati. Kepada hambanya saya persilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama sebelum kita merenungkan firman Tuhan, sekali lagi kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu. Kalau sampai saat ini Tuhan, Engkau tetap memberikan kesehatan, Engkau tetap membuat kami hidup, kami bisa merasakan makanan, minuman, kami punya keluarga, kami punya teman, kami masih diberi kesempatan untuk bekerja, kami masih diberi kesempatan untuk melayani, semuanya adalah anugerah Tuhan. Terima kasih untuk kasih karunia Tuhan yang selalu kami rasakan di dalam hidup ini. Sebentar kami akan membaca firman Tuhan, kami akan merenungkan firman Tuhan, khusus dalam rangka merayakan, memperingati Hari Ibu. Kami rindu Tuhan sendiri yang berkata-kata kepada kami, baik secara khusus untuk jemaat di masing-masing keluarga, dimanapun mereka berada, kehadiran Tuhan ada di setiap keluarga. Tolong hamba-Mu juga Tuhan, biarlah sekali lagi kuasa ilahi, otoritas dari Tuhan ada pada hamba-Mu. Hamba-Mu boleh menyampaikan firman Tuhan dengan jelas dan bertanggung jawab. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Minggu kedua Mei diperingati, dirayakan sebagai Mother's Day, hari untuk mama. Hari yang secara khusus dikhususkan untuk sosok seorang ibu. Nah, Mother's Day ini resmi diperingati atau diteguhkan atau disahkan oleh Presiden Amerika Woodrow Wilson pada tahun 1914 sebagai hari raya publik, di mana Amerika ingin seluruh rakyat masyarakat Amerika merayakan, menghargai sosok yang disebut ibu. Asal mula dari Mother's Day sebetulnya dimulai dari seorang perempuan yang bernama Anna Jarvis.
Dia ingin mengenang, mengadakan in memoriam untuk ibunya yang sudah meninggal. Dirayakan dalam skop lingkup yang kecil keluarganya, lalu orang-orang di gerejanya. Tapi sebagai aktivis wanita, dia ingin semua orang menghormati yang namanya ibu. Bukan saat mama atau ibu sudah meninggal, tetapi saat mama kita masih hidup. Kalau gereja hari ini memberikan satu tema mama yang cakap, berarti gereja ingin juga mengajak jemaat semua, mengajak kita semua menghormati yang namanya ibu. Tentunya jemaat ingat, ketika Yesus ada di kayu salib, di saat-saat kematiannya, Yesus berkata kepada Yohanes, murid yang dikasihnya, menitipkan ibunya, inilah ibumu. Biarlah sikap dari Yesus yang menghormati, yang menghargai ibunya juga kita teladani. Menghormati ibu berarti saya rindu semua anak-anak memberikan penghargaan khusus buat mama. Semua suami menghargai istrimu karena mereka adalah ibu dari anak-anakmu. Tema yang diberikan pada hari ini adalah mama yang cakap. Jemaat sekalian, kalau saya googling, ada 7 macam pekerjaan yang paling tua di dunia ini. Apakah jemaat pernah memperhatikan atau menyimaknya? Ya, musisi disebut pekerjaan termasuk pekerjaan yang paling tua. Itu sudah ada 50.000 tahun. Demikian juga seniman. Lalu pembangun atau tukang bangunan. Itu pekerjaan termasuk pekerjaan tertua. Karena sudah ada pada masa peradaban Mesopotamia. Pemburu itu pekerjaan profesi yang juga termasuk tertua karena sudah ada 2 juta tahun yang lalu. Nah, saya ingin katakan menjadi mama itu adalah juga pekerjaan paling tua atau tertua. Mama itu luar biasa, ya. Coba jemaat sekalian perhatikan slide ini, ya. Ditengarai gitu ya, diteliti, ditafsir. Kalau mama itu pekerjaan mama, tugas seorang mama itu dinominalkan dan digaji, ya. Tapi saya harap sesudah ini istri-istri enggak bilang sama suaminya ya, "Pak, gajiku mana?" gitu ya. Istri-istri tidak menuntut itu. Ahli gizi 41.600 US dollar. Bayangkan. Manajer properti 22.600. Pekerja sosial 30.000. Pekerja hiburan 15.500. Karena kalau ada yang sedih di keluarga, mama akan menghibur gitu ya. Kepala koki, mama yang tiap hari ini masak apa ya? Hari ini masak apa ya? Ini kesukaannya anakku yang gede, ini kesukaannya suamiku. Itu 40.000 US dollar. Bendahara di rumah tangga 39.000. Penjaga rumah 9.000. Kita lihat lagi, pemelihara binatang yang beli ikan suami, tapi yang melihara akhirnya mama. Yang suka anjing anak, akhirnya yang melihara mama. Nah itu gajinya pemelihara binatang itu 17.500.000. Bapak Ibu, kita semua coba perhatikan. Wah, sopir antar jemput gitu ya, 32.400. Kira-kira kalau di total luar biasa pekerjaan seorang mama. Apalagi, saya juga melihat ada pekerjaan, ada hal yang dilakukan mama yang tidak ternilai. Membuat merasa istimewa saat ulang tahun. Bangun malam hari untuk memberi susu. Menjadi juri pertengkaran anak. Siapa yang menang, siapa yang kalah, gitu ya. Mencari tikus yang berkeliaran. Memeluk saat menjelang tidur, memegangi tangan saat disuntik. Wah, itu pekerjaan-pekerjaan yang tidak ternilai. Jadi saya ingin berkata kepada mama-mama
yang memang full housewife, tidak bekerja di luar, jangan minder karena apa yang engkau lakukan itu sesuatu yang sangat berharga. Ngomong-ngomong tentang istri yang cakap. Yuk kita baca ayatnya. Saya sudah tulis di situ, walaupun jemaat ada di rumah. Kalau yang mau buka Alkitab silakan, tapi saya sudah tulis ya. Mari kita baca bersama-sama, semua ikut membaca. Amsal 12 ayat yang keempat. Istri yang cakap adalah mahkota suaminya. Tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Mahkota itu satu kebanggaan, satu kehormatan. Nah, istri yang cakap, mama yang cakap ini kebanggaan dan kehormatan buat suaminya. Suaminya akan mampu dan bisa bercerita kepada banyak orang perihal yang dialami bersama keluarga karena istri yang cakap. Dan suaminya tentu bahagia mendampinginya. Anak-anak tentu bahagia mendampingi mama yang cakap seperti ini. Amsal 31 ayat 10. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Salomo menjelaskan, begitu berharganya seorang istri yang cakap, lebih berharga daripada batu permata. Sampai bagian ini saya kok ingat, waktu mau menikah gitu ya, suami saya itu, Mukse, pernah berjanji sama saya, nanti ya kalau kita udah nikah, kamu tak beliin permata. Ya namanya perempuan, walaupun semu gitu ya, walaupun hamba Tuhan, namanya perempuan dijadiin permata, senang enggak ibu-ibu sekalian? Enggak ada yang senang, cuma saya yang senang. Ya pasti senang ya. Tak tunggu setahun, 2 tahun. Permatanya itu loh belum nongol. Tunggu 5 tahun, belum nongol. Nanti deh katanya, kalau anak kedua lahir, belum nongol. Sampai kira-kira pernikahan 25 tahun. Ya. Waktu itu suami saya bilang, aku belum bisa beliin permata. Tapi dia bilang gini, kamu itu permataku. Bayangin jemaat sekalian, kalau permatanya segede ini, wah itu sangat berharga. Ketika suami saya ngomong kayak gitu, loh tapi yang permata aku pengen itu yang permata beneran. Tapi perkataan suami saya membuat saya ngeh. Iya ya, kamu itu permataku. Sampai sekarang kami menikah 31 tahun, belum ada permata. Tetapi seperti ayat ini mengatakan, istri yang cakap, mama yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Artinya saya melebihi permata yang saya idam-idamkan. Tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Tidak dapat dinilai dengan apapun. Karena melebihi permata. Dari tadi kita ngomong istri yang cakap, mama yang cakap. Apa sih sebetulnya arti cakap? Arti cakap khususnya di 2 ayat tadi ya, Amsal 12 ayat 4, Amsal 31 ayat 10. Cakap itu kahyil gitu ya. Dilupakan gak apa-apa gitu ya kata ini. Yaitu satu kekuatan, satu kemampuan dari satu bala tentara. Satu kuasa yang besar dan hebat. Tetapi juga menggambarkan ada kerahiman seorang perempuan, kelembutan. Jadi cakap itu perpaduan antara kekuatan, ketahanan gitu ya. Dan juga kelembutan seorang perempuan. Lebih dikembangkan arti cakap ini adalah seorang istri yang punya semangat. Apalagi masa-masa COVID gini ya, ibu-ibu dan semua mama punya daya juang yang tinggi dan selalu optimis dalam kehidupan keluarganya. Oleh sebab itu, ketika belajar bersama-sama tentang istri yang cakap, yang pertama saya ingin mengatakan begini. Mama yang cakap
adalah wanita yang takut akan Tuhan. Kalau saya ngomong mama yang cakap ini, tentunya buat semua wanita yang fungsinya berfungsi sebagai seorang mama. Ada banyak wanita yang melahirkan anak, bahkan lebih dari satu, tapi fungsinya tidak berjalan sebagai seorang mama. Tapi ada wanita yang mungkin tidak menikah. Dia punya anak-anak rohani. Tapi fungsi sebagai mama itu ada di dalam hidupnya. Ada yang menikah tapi tidak punya anak. Adopsi anak. Tapi fungsi seorang mama itu ada. Mama yang cakap adalah wanita yang takut akan Tuhan. Amsal 31. Kalau kita lihat itu perikop untuk wanita. Kunci Amsal 31 mulai ayat 10 dan sampai selesai itu terletak di ayat yang ke-30. Mari kita baca bersama-sama, khususnya para wanita, para istri. 1, 2, 3. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan, apa? Dipuji-puji. Ada dua kesia-siaan kembar di dalam ayat ini. Molek dan cantik. Kemolekan, siapa yang tidak suka kemolekan? Seorang wanita suka kemolekan. Kecantikan, seorang wanita juga suka kecantikan, gitu ya. Tapi pengamsal mengatakan itu semua bohong. Artinya apa? Enggak benar. Gitu ya. Semuanya apa? Sia-sia. Sesuatu yang sia-sia tadinya terpakai, tapi akhirnya tidak terpakai. Nah, kalau sebagai seorang istri, sebagai wanita, sebagai seorang mama, kita hanya memfokuskan kepada yang namanya kemolekan dan kecantikan, itu adalah bohong dan sia-sia. Karena akan sirna. Betul? Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Takut akan Tuhan. Saya ingin bertanya kepada para wanita, pada mama. Mama-mama ini lebih takut akan Tuhan atau lebih takut akan hantu? Ke kamar mandi tidak berani sendirian. Papa tolong temani aku, gitu ya. Anaknya dibangunin, tolong temenin mama. Tapi dikatakan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu bukan berarti takut dihukum loh. Saya harus takut akan Tuhan karena kalau nggak takut akan Tuhan saya dihukum. Bukan. Takut akan Tuhan itu adalah bentuk hormat. Menghargai kehadiran Tuhan. Menghargai keberadaan Tuhan. Artinya apa? Kita menjadi pelaku firman. Kalau engkau dan saya adalah wanita yang takut akan Tuhan. Engkau dan saya menghargai Tuhan. Kita menjadi pelaku firman. Takut akan Tuhan berarti punya deep relationship with God. Punya kedalaman relasi dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan. Khusus untuk para wanita, perhatikan saya. Jikalau engkau dan saya sebagai wanita punya relasi yang intim dengan Tuhan, maka kita juga akan lebih mudah punya keintiman dengan suami. Kita akan lebih mudah punya relasi, keintiman, kedekatan dengan anak-anak kita. Kuncinya di situ. Tapi kalau engkau tidak punya relasi yang intim dengan Tuhan, engkau akan susah membina relasi yang dekat dengan suami, dengan pasanganmu, dengan orang-orang di sekitarmu, dan dengan anak-anak. Bagaimana soal relasimu dengan Tuhan? Jemaat sekalian, khususnya para wanita, ya. Kalau kita lihat karya besar Tuhan dalam pekerjaannya di bumi ini, seringkali Tuhan lakukan melalui wanita yang takut akan Tuhan. Kenal Yokebed? Jarang ya kita dapati nama wanita Yokebed. Tapi kalau kita lihat di Alkitab, ini mamanya Musa. Yokebed adalah wanita yang takut akan Tuhan. Ketika dia tahu bahwa anaknya diburu dengan peraturan-peraturan pemerintah pada waktu itu, dia dengan takut akan Tuhan menyembunyikan anaknya. Dia lebih takut akan Tuhan dengan hikmatnya daripada takut peraturan. Luar biasa. Dan karena Yokebed
Musa tampil menjadi pemimpin bangsa Israel. Kita lihat lagi Rut. Rut adalah wanita yang memilih takut akan Tuhan. Walaupun dia orang Moab, orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi dia mengambil satu keputusan yang penting. Percaya kepada Allah Naomi, yaitu Allah bangsa Israel. Tuhan yang esa, yang berkuasa. Dan kita lihat di dalam silsilah Tuhan Yesus ada nama Rut di situ. Esther, seorang wanita yang takut akan Tuhan. Dia lebih takut akan Tuhan dibanding memikirkan nanti kalau aku menghadap raja, raja tidak berkenan, aku bisa dibunuh. Dia tidak memikirkan itu. Karena Esther wanita yang cakap, yang takut akan Tuhan, bangsa Israel selamat dari kematian massal, pembunuhan massal. Maria ibu Yesus, seorang gadis biasa, gadis yang sederhana, tapi dengan rasa takut kepada Tuhan. Dia menerima perkenanan Tuhan untuk menjadi mama buat Yesus. Dan dia membuka jalan keselamatan buat kita semua. Hana, seorang wanita yang takut akan Tuhan. Nah, nanti poin-poin berikutnya saya lebih banyak ingin mengajak jemaat, mengajak wanita semua untuk merenungkan Hana. Apakah engkau dan saya sekarang menjadi wanita yang takut akan Tuhan? Yang kedua, mama yang cakap itu mama yang juga punya banyak masalah. Ketika ibu-ibu memikirkan, oh saya harus jadi mama yang cakap, berarti mama yang sempurna, mama yang tidak punya problem. Oh itu salah. Kita lihat mama yang cakap, siapapun tokoh wanita Alkitab yang disebut cakap itu punya banyak masalah. Kita lihat ya. Hana. Hana ini istri Elkanah. Yuk kita buka 1 Samuel 1 ayat 1 Samuel 1, kita lihat ayat yang kedua sampai ayat yang ke-7. Ya. Saya ingin semua jemaat berpartisipasi, ikut membaca. Saya akan baca ayat 2. Jemaat membaca ayat yang ketiga. Ya, semua membaca ya, walaupun kita beribadah dari rumah sampai ayat yang ke-7. Firman Tuhan tertulis demikian. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud, menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari yang ketiga, Elkanah mempersembahkan korban. Diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Mama yang cakap juga punya banyak masalah. Coba kita lihat masalah problem yang dihadapi Hana. Alkitab mengatakan dia mandul. Waktu itu setiap wanita ingin punya keturunan karena mengharapkan Mesias dilahirkan dari keturunannya. Tapi Alkitab mengatakan Hana mandul. Ya. Suaminya poligami. Tentunya Tuhan tidak menghendaki poligami, Tuhan tidak berkenan. Tapi memang karena kedegilan manusia dan hukum pada waktu itu, kalau istri tidak bisa melahirkan anak, suami diperkenan ya mengambil perempuan yang kedua. Disakiti Penina. Dan sakitnya ini bukan sakit fisik, sakit hati. Dan itu lebih susah loh. Betul ibu-ibu? Ibu-ibu kalau sudah sakit hati kan tak eling-eling sampai mati. Biasanya gitu ya. Dan dikatakan disakiti dari tahun ke tahun. Ya. Lalu apalagi masalahnya? Ketika dia datang ke bait Allah untuk berdoa,
imam, Pak Pendeta ini menyangka dia mabuk gitu. Lalu ketika Tuhan sudah memberikan anak, Hana harus berpisah dari anaknya dan menitipkan anak itu kepada Imam Eli. Imam Eli kita tahu seorang imam yang ada di bait Allah, tapi anaknya Hofni dan Pinehas, Alkitab mengatakan anak yang dursila, anak yang sembarangan. Kalau ibu-ibu mau menitipin anak sama Pak Pendeta, anaknya Pak Pendeta nggak karuan semua berani? Nggak berani mungkin, ngapain tak titipin. Tapi Hana menitipkan Samuel kepada Imam Eli. Masalahnya banyak, bukan segunung, tapi sepabrik, melebihi dan masalahnya banyak. Siapa di sini wanita yang tidak punya masalah? Kalau ibu-ibu bertanya kepada saya, apakah Bu Shelly punya masalah? Oh, masalah saya banyak. Kalau diceritakan satu persatu nggak ada habisnya. Tapi poin pentingnya adalah kalau engkau punya masalah, apa yang engkau lakukan? Nah, ini penting. Hana punya masalah sebagai wanita yang cakap. Tapi apa yang dilakukannya? Alkitab mengatakan dia datang berdoa. Disakiti, dia tetap berdoa. Dituduh mabuk, Alkitab mengatakan dia continuing praying. Terus berdoa. Ibu-ibu, ada seorang wanita yang bernama Susanna Wesley. Dia punya 16 anak, bayangin. Dan suaminya waktu itu ada di penjara karena ada masalah. 16 anak. Apa yang dilakukan? Dia berdoa, berdoa, berdoa. Mama yang punya banyak masalah ini, mama yang cakap. Tapi ketika dia punya banyak masalah, dia berdoa. Dan hasil doanya luar biasa. Dia biasanya kalau berdoa karena 16 anak mau sembunyi di mana juga pasti ketahuan. Dia lalu mengambil apronnya untuk masak itu, celemek masak, dia tudungkan di kepalanya. Kalau dia sudah menudungkan kepalanya, ya, anak-anaknya sudah tahu, mama sedang berdoa. Perhatikan gambar ini, MSB, mama sedang berdoa. Jangan diganggu. Ibu-ibu dan saya, kita jadi mama. Apa yang anak-anak kita dapati, suami kita dapati, kalau sebagai seorang wanita engkau dan saya punya masalah, datang kepada Tuhan. Mama yang sedang berdoa. Yang ketiga, mama yang cakap itu mama yang berkarakter. Ya. Jemaat sekalian, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Penina itu kalau nyakitin Hana dikatakan di Alkitab di ruang publik loh. Di tempat ibadah. Sengaja dilakukan di tempat ibadah. Kita tahu Alkitab mengatakan di dalam 1 Samuel 1 itu kalau kita baca terusnya. Hana itu sakit hati sampai menangis tidak mau makan. Dia sedih, dia pedih, dia susah hati, dia cemas, dia sakit hati. Itu istilah-istilah perasaan emosi yang gak gampang, betul-betul menderita. Tetapi apa yang dilakukan Hana? Dia sabar. Ibu-ibu tahu kata sabar artinya kalau di Alkitab? Long suffering. Yang long itu suffernya, ya, penderitaannya. Dia tidak pernah mendendam. Dia tidak membalas. Dia tidak bilang sama Elkanah, Elkanah kalau kamu sayang aku, kan kamu bilang kamu sayang aku. Coba ditegur itu Penina. Enggak, luar biasa. Dituduh mabuk pun dia tetap punya sikap kerendahan hati. Saya ingin katakan begini. Seorang mama yang cakap itu mama yang berkarakter. Dan karakter seorang itu muncul atau terlihat ketika hidupnya penuh dengan yang namanya ujian dan penderitaan. Masa-masa COVID ini banyak membuat seorang wanita lebih menderita, lebih dituntut. Tapi ketika engkau dan saya menghadapi penderitaan ujian, apakah karaktermu makin kelihatan? Orang bisa lihat Mama Shirley ini mama yang berkarakter karena dia takut akan Tuhan. Anak-anak bisa melihat, Ma, aku bangga sama kamu, Ma. Mari kita berlomba untuk memiliki karakter Kristus.
Ada seorang mengatakan begini di dalam tulisannya. Pendapat anak 4 tahun tentang mamanya gini. Mamaku tuh bisa segalanya. Mom can do anything. Umur 12 tahun, mamaku tuh enggak tahu segala sesuatu. Betul? Mulai remaja nih. Ya. Umur 14 tahun, anaknya ngomong gini, komentarnya kesan tentang mama. Mama ini enggak tahu anything. Enggak tahu sesuatu apapun. Umur 18 tahun, mama ini enggak tahu apa yang terjadi. Hidupnya di dunia yang lain. Gitu ya. Umur 25 tahun, mama ini tahu tapi cuma sedikit. Wah, kita sakit hati jadi mama. Gitu ya. Tapi perhatikan, mulai umur 35 tahun, seorang anak punya pendapat gini, sebelum kita mutusin segala sesuatu, yuk kita tanya pendapatnya mama. Karena apa? Karena biasanya 35 tahun sudah jadi orang tua, sudah jadi mama. Merasakan pengorbanan mama, perjuangan pekerjaan mama itu tidak gampang. Umur 45 tahun mengatakan begini, aku heran gitu ya. Aku pengen tahu apa sih pendapat mama tentang ini. Umur 65, aku pengen sekali lagi diberi kesempatan untuk bisa ngomong sama mama. Yang terakhir, khusus buat para suami, khusus buat anak-anak semua. Saya ingin menutup dengan satu kutipan yang saya ambil dari sebuah buku. Selama masih ada kesempatan, gandenglah tangan mama selama ia masih sanggup menggenggam tanganmu. Berjalanlah bersamanya semasa ia masih kuat melangkah denganmu. Memaksalah makanan kesukaannya. Bawakanlah hadiah kesukaannya saat ia berulang tahun. Bisikanlah aku sayang padamu saat telinganya masih bisa mendengar ucapanmu. Peluklah erat dirinya selama ia masih mampu merasakan kehangatan dekapanmu. Nyatakanlah sekarang, lakukan saat ini. Ketika ada waktu bersama selama masih tersedia kesempatan. Sebab akan tiba waktu yang tidak pernah engkau tahu. Dia pergi dari sisimu. Apapun juga yang kau katakan saat itu, apapun juga yang engkau lakukan saat itu, tidak akan berpengaruh. Karena mama sudah terbujur kaku. Jangan biarkan penyesalan datang memburu. Jangan tunda-tunda lagi. Sekaranglah kesempatanmu. Akhirnya saya ingin mengatakan, Happy Mother's Day buat semua wanita sebagai sosok mama yang cakap. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Jemaat sekalian, khususnya untuk para suami, untuk engkau yang masih berstatus sebagai anak, walaupun engkau sudah menikah, engkau masih punya sosok seorang mama. Saya ingin mengajak saat ini, engkau bayangkan mamamu. Mungkin dia sudah tua dan renta. Dia sudah mulai sakit-sakitan. Atau dia juga lebih rewel daripada masa mudanya. Di hari kita merayakan menghargai seorang mama, seorang ibu. Maukah engkau berdoa sejenak untuk mamamu? Selama masih ada kesempatan. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk seorang mama. Terima kasih untuk seorang wanita yang sudah melahirkan kami. Mama bukan bejana yang sempurna. Mama pasti mempunyai kekurangan dan mungkin banyak kekurangan. Tapi seperti Engkau Yesus yang menghargai mama dan bertanggung jawab atas hidup seorang mama, kami pun ingin meneladaninya. Di hari ini, ketika kami merayakan Mother's Day,
Biarlah kami sungguh-sungguh memberikan penghormatan yang sedalam-dalamnya untuk mama yang cakap. Mereka sudah berjuang dengan banyak masalah. Tetapi kalau mereka saat ini tetap menjadi orang yang takut akan Tuhan, biarlah itu menjadi sesuatu yang kami warisi Tuhan. Kami ingin berdoa untuk mama, menghargai mereka. Engkau tolong di masa tuanya atau masa saat ini dengan penuh pergumulan. Mama tetap bisa berpegang terus pada iman dan keyakinannya kepada Tuhan. Mami berdoa untuk mama, biarlah karakter-karakter Kristus semakin dimunculkan dan menjadi berkat buat keluarga dan banyak orang. Terima kasih Bapa, kami diberi kesempatan untuk menghargai dan menghormati seorang mama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, keluarga kita akan menjadi indah ketika Tuhan ada di dalamnya. Dengan kasih Tuhan yang sempurna itu akan terus menyertai kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama, keluarga hidup indah. Sambil kita memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Keluarga hidup indah, bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna, Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Di dunia banyak jalan, jalan mana akan ditempuh? Jalan lurus hanya satu, jalan Tuhan itulah. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga hidup indah, bila Tuhan pemimpinnya. Dalam suka, dalam duka, kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang saatnya bagi kita untuk menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Dan juga sekaligus doa ungkapan rasa syukur kita untuk persembahan yang boleh kita berikan kepada Tuhan. Mari untuk doa syafaat yang pertama kita berdoa agar jemaat GK3 kiranya di masa pandemi ini mereka boleh senantiasa terus berharap dan bersandar kepada Tuhan. Dan bagi mereka yang mulai undur imannya karena begitu banyak pergumulan yang mereka hadapi, kiranya Tuhan yang boleh membawa mereka kembali kepada Tuhan.
Yang kedua, mari kita berdoa untuk pemerintah Indonesia. Kiranya mereka diberikan hikmat dan pertolongan Tuhan di dalam memimpin dan mengelola negara ini. Kiranya mereka memiliki hati yang takut akan Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Ada begitu banyak berkat yang boleh Kau berikan di dalam kehidupan kami. Sampai hari ini ya Tuhan, kami boleh menikmati begitu banyak hal. Itu semua karena berkat-Mu ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, saat ini kami boleh diberikan kesempatan untuk memberikan apa yang telah kami terima terlebih dahulu daripada Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Kau boleh layakkan persembahan kami. Kau terima ya Tuhan, dan biarlah Kau juga boleh pakai persembahan ini Bapa untuk perluasan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kau pakai juga orang-orang yang akan mengelola persembahan ini ya Tuhan, dan Kau berkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus untuk persembahan ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, mengingat akan setiap saudara-saudara kami, jemaat dari GKT 3 yang mungkin di masa-masa pandemi ini, banyak dari mereka yang mengalami pergumulan yang begitu berat. Mereka harus menghadapi tantangan yang mungkin selama ini mereka tidak pernah hadapi. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah iman mereka boleh terus bersandar kepada Tuhan. Mereka boleh terus berharap kepada Tuhan. Jangan sampai iman mereka goyah ya Tuhan karena kondisi yang mereka sedang hadapi. Kami berdoa ya Tuhan, apabila ada di antara mereka yang memang mulai undur imannya, kami rindu Engkau boleh terus bekerja di dalam hati mereka. Engkau boleh membawa mereka ya Tuhan kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintah Indonesia ini. Kira di dalam menjalankan kepemimpinan mereka, tugas pemerintahan mereka, mereka boleh diberikan hikmat kebijaksanaan. Bahkan mereka juga boleh mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Sehingga apapun yang mereka putuskan, apapun yang mereka lakukan ya Bapa, itu semua untuk kepentingan rakyat banyak. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah juga mereka boleh memimpin dengan hati yang takut akan Tuhan. Kau tolong ya Tuhan setiap mereka. Ini doa kami ya Tuhan, dan kiranya Kau berkati ya Tuhan, dan kami rindu Kau boleh menjawab setiap doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Doksologi. Puji Allah sumber berkah, pujilah Dia makhluk di bumi, pujilah Dia malaikat di surga, pujilah Bapa, Putra, Roh Kudus. Jemaat kasih oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Saat itu ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Ibu.